Protozoa. Nama protozoa berasal dari bahasa Latin, terdiri atas dua suku kata, yaitu protos yang berarti pertama dan zoo yang berarti hewan. Jadi, protozoa adalah hewan pertama bersel tunggal yang hidup sendiri-sendiri atau berkelompok membentuk koloni. Ciri-ciri protozoa. Ciri-ciri dari protozoa ialah sebagai berikut. 1. Organisme uniseluler atau bersel satu. 2. Sifatnya eukariotik atau mempunyai inti sel yang terbungkus oleh sebuah membran. 3. Tidak memiliki dinding sel. 4. Heterotrof atau tidak dapat membuat makanan sendiri. 5. Hidup dengan sendiri atau berkelompok. 6. Hidup bebas, saprofit atau parasit. 7. Memiliki alat gerak, yaitu ada yang berupa kaki semu, bulu getar atau silia, dan bulu cambuk atau flagel. Morfologi Paramecium sp. Adapun morfologi dari Paramecium adalah berukuran sekitar 50-350 mikromilimeter yang telah memiliki selubung inti atau eukariot. Paramecium bergerak dengan menggetarkan silianya yang bergerak melayang-layang di dalam air. Cara menangkap makanannya adalah dengan cara menggetarkan rambut atau silianya. Maka terjadi aliran air keluar dan masuk mulut sel. Saat itulah bersamaan dengan air masuk, bakteri bahan organik atau hewan uniseluler lainnya memiliki vakuola makanan yang berfungsi untuk mencerna dan mengedarkan makanan, serta vakuola berdenyut yang berguna untuk mengeluarkan sisa makanan. Anatomi Paramecium sp. Menurut Rohmi Mohtarto dalam bukunya Zoology Invertebrata tahun 2007 menjelaskan bahwa Paramecium memiliki bentuk oval seperti sandal, bulat di bagian depan atau atas, dan menunjuk di belakang atau bawah. Kulitnya tipis dan elastis. Adapun yang menutupi kulit tipis adalah rambut-rambut kecil yang disebut silia. Lubang bagian belakang disebut pori anal. Pada bagian luar Paramecium ditemukan vakuola kontraktil dan kanal. Bagian dalam Paramecium terdapat sitoplasma, trikosis, kerongkongan, vakuola makanan, makronukleus, dan mikronukleus itu sendiri. Habitat alami mereka adalah air tawar. Cara berkembang biak. Reproduksi Paramecium adalah secara seksual dan aseksual. Secara seksual yaitu oral growth, saling melekat, kemudian inti makro melebur dan mengalami serangkaian pembelahan. Setelah pembelahan, inti mikro dari setiap Paramecium berpindah ke area di antara kedua Paramecium dan membelah secara mitosis. Inti mikro melebur membentuk satu inti mikro di setiap Paramecium melalui serangkaian proses pembelahan. Kemudian terbentuklah inti makro dan kedua Paramecium memisahkan diri dan setiap Paramecium membelah dan menghasilkan 4 Paramecium muda. Reproduksi secara aseksual yaitu dengan cara berkembang biak dengan membelah diri atau pembelahan biner. Pembelahan diawali dengan pembelahan mikronukleus, diikuti pembelahan makronukleus, setelah itu terjadi penggentingan membran plasma dan akhirnya terbentuklah sel anak. Masing-masing sel anak identik mempunyai 2 nukleus, sitoplasma, dan alat sel lainnya. Klasifikasi Paramecium. Adapun klasifikasinya adalah sebagai berikut: Kingdom Protista, Phylum Protozoa, kelas Ciliata, Ordo Hymenestomatida, famili Paramecidae, genus Paramecium, spesies Paramecium sp. Phylum Porifera merupakan hewan bersel banyak yang paling sederhana, dikarenakan belum mempunyai organ sel dan jaringan yang sejati. Spons memiliki kemampuan gerak sangat kecil dan hidup menetap. Spons termasuk hewan dikarenakan multiseluler, heterotrof, tidak memiliki dinding sel, dan menghasilkan sperma. Hidup di perairan air jernih, dangkal, dan menempel di substrat. Spons memiliki ukuran tubuh yang beragam. Yang terkecil berukuran sebesar kacang polong, dan yang terbesar bisa memiliki tinggi 90 cm dan lebar 1 meter. Memiliki bentuk bermacam-macam,
beberapa berbentuk simetri radial, dan pada umumnya berbentuk tidak beraturan. Warna spons bervariasi, seperti pink, hijau, biru, dan lain-lain. Dinding tubuh spons terdiri atas 3 lapisan, yaitu pinacocyte, mesohyl, dan synocyte. Tubuh spons terdiri atas dinding tubuh, ostia atau tempat masuk air, atrium, dan osculum atau tempat keluar air. Berdasarkan saluran air, bentuk tubuh spons dibagi menjadi 3, yaitu askonoid, sikonoid, dan leukonoid. Struktur tubuh spons ditunjang oleh skeleton keras yang terdiri atas berbagai jenis spikula. Bentuk spikula beragam dan biasa dipakai sebagai salah satu indikator klasifikasi dan identifikasi. Porifera berkembang biak secara seksual maupun aseksual. Reproduksi seksual terjadi dengan cara pembentukan tunas atau pembentukan sekelompok sel esensial terutama amoebosit, kemudian dilepaskan. Sedangkan reproduksi aseksual dilakukan dengan 3 cara, yaitu membentuk tunas, fragmentasi, dan gemula. Berdasarkan jenis spikulanya, spons dibagi menjadi 4 kelas, yaitu Calcarea, Hexatinellida, Despongiae, dan Sclerospongiae. Pengertian. Coelenterata berasal dari kata koilos yang berarti rongga dan enteron yang berarti usus. Filum Coelenterata disebut juga Cnidaria, berasal dari kata cnide yang berarti sengat. Berbeda dari protozoa dan porifera, Coelenterata mempunyai rongga pencernaan yang bisa disebut gastrovascular cavity dan mulut, namun tidak memiliki anus. Anggota dari filum ini belum memiliki rongga tubuh yang sebenarnya atau koilom, tetapi hanya rongga sentral yang disebut coelenteron yang berfungsi sebagai pencernaan makanan dan mengeluarkan sari-sari makanan. Ciri-ciri umum yang pertama, bersifat diboblastis atau 2 lapisan tubuh, bentuk tubuh simetris radial, memiliki mulut dan tentakel yang berfungsi untuk gerak, menangkap mangsa, dan sebagai alat pertahanan. Sistem pencernaan berupa sistem gastrovaskular, tidak memiliki sistem saraf pusat, dan belum memiliki alat respirasi dan ekskresi yang khusus. Tidak memiliki kepala, dan tubuh tidak bersegmen. Hidupnya bersifat metagenesis, terdiri atas bentuk polip dan medusa. Sistem reproduksi bersifat monoecious atau dioecious melalui gamet yang dihasilkan hewan dewasa medusa. Sistem gerak dilakukan oleh sel-sel epitelium muskuler yang terdapat pada lapisan ektoderm dan pada bagian dasar gastrodermis. Kerangka terdiri atas zat kapur, zat tanduk atau tanpa kerangka, tetapi berjaringan ikat serabut otot di lapisan epitel atau epidermis seperti ubur-ubur. Nematosis terdapat pada salah satu lapis sel atau kedua lapis sel epidermis dan gastrodermis. Habitat. Terdapat sekitar 9.500 spesies, kebanyakan hidup di laut, dan hanya 14 spesies dari kelas hydrozoa yang hidupnya di air tawar. Umumnya terdistribusi pada perairan dangkal dan melekat pada substrat dan terumbu karang. Berkembang biak. Coelenterata berkembang biak secara seksual dan aseksual. Reproduksi aseksual terjadi pada stadium polip dan dilakukan dengan jalan pertunasan dan pembelahan. Sistem produksi ini memungkinkan karena kebanyakan Coelenterata mempunyai daya regenerasi yang besar, di mana tentakel yang putus akan segera diganti dengan tentakel yang baru. Reproduksi seksual umumnya terjadi pada stadium medusa. Klasifikasi. Filum Coelenterata terdiri dari 4 kelas. 3 kelas memiliki cnidobas dan dimasukkan ke dalam kelompok Cnidaria. Dan filum Cnidaria sendiri terdiri atas 4 kelas, yaitu Hydrozoa, Scyphozoa, Cubozoa, dan Anthozoa. Platyhelminthes berasal dari bahasa Yunani dari kata platy yaitu pipih dan helminthes yaitu cacing, sehingga dapat diartikan bahwa Platyhelminthes adalah cacing bertubuh pipih. Ciri-ciri Platyhelminthes. Pertama, memiliki bentuk tubuh pipih, simetris dan tidak bersegmen. Kedua,
memiliki ukuran tubuh mikroskopis dan ada juga yang memiliki panjang tubuh hingga 20 cm. Contohnya cacing pita. Yang ketiga, memiliki satu lubang yaitu di mulut tanpa dubur. Keempat, memiliki daya regenerasi yang tinggi. Kelima, hidup parasit dan ada juga yang hidup bebas. 6. Habitat di air tawar, air laut, tempat lembab atau dalam tubuh organisme lain. Ketujuh, melakukan perkembangbiakan secara generatif dengan perkawinan silang dan bereproduksi secara vegetatif yaitu membelah diri. Kedelapan, sensitif dengan cahaya. 9. Tubuh platy helminthes memiliki 3 lapisan sel atau triploblastik, yaitu exudem, mesudem, dan endodem. Yang ke-10, platy helminthes merupakan cacing yang mempunyai bentuk tubuh simetri bilateral dan tubuhnya pipis secara dorsoventral. Sistem pencernaan. Sistem pencernaan platy helminthes ialah gastrovaskuler, di mana peredaran makanan tidak melalui darah tetapi oleh usus. Sistem pencernaan platy helminthes dimulai dari mulut, faring, dan ke kerongkongan. Pada bagian belakang kerongkongan terdapat usus yang bercabang ke seluruh tubuh, sehingga usus tidak hanya mencerna makanan, tapi juga mengedarkan makanan ke seluruh tubuh. Sistem reproduksi. Meskipun platy helminthes merupakan hewan hermafrodit, beberapa cacing tidak dapat melakukan perkawinan secara individu. Reproduksi dilakukan secara aseksual dan seksual. Reproduksi seksual ialah dengan menghasilkan gamet. Fertilisasi ovum terjadi dalam tubuh. Fertilisasi dapat dilakukan sendiri atau dengan pasangan lain. Sistem indera. Dari beberapa jenis platy helminthes memiliki sistem penginderaan berupa oceli, yaitu bintik mata yang mengandung pigmen peka terhadap cahaya. Seluruh cacing pipi ini memiliki indera meraba dan sel kemoreseptor di seluruh tubuhnya. Beberapa spesies juga mempunyai indera tambahan berupa auricula atau telinga, statiosista atau pengatur keseimbangan, dan rheoreseptor atau organ untuk mengetahui arah aliran sungai. Platy helminthes dibedakan menjadi 3 kelas, di antaranya pertama Turbellaria. Yang kedua, Trematoda atau cacing hisap. Yang ketiga, Cestoda atau cacing pita. Peranan platy helminthes. Umumnya, platy helminthes merupakan cacing yang merugikan karena bersifat parasit pada manusia dan hewan. Namun, terdapat spesies platy helminthes yang tidak merugikan manusia atau hewan, yaitu Planaria. Planaria memiliki peranan yang dimanfaatkan sebagai makanan ikan. Platy helminthes lebih banyak memberikan dampak kerugian bagi manusia dan hewan. Ketika manusia mengkonsumsinya, dampaknya dapat merugikan manusia karena terinfeksi cacing yang dapat menyebabkan masalah-masalah bagi kesehatan manusia. Nemathelminthes. Nemathelminthes atau Aschelminthes adalah filum yang pernah dipakai pada kerajaan hewan atau Animalia. Pengelompokan ini sekarang tidak digunakan lagi karena polifiletik. Meskipun demikian, pengelompokannya kadang-kadang masih dipakai untuk kemudahan. Anggota-anggotanya mencakup berbagai cacing yang dikenal sebagai cacing giling, yaitu hewan dengan tubuh berbentuk silinder, memanjang, bahkan sangat panjang sehingga muncullah nama Nemathelminthes yang berarti cacing berkas. Nemathelminthes mempunyai beberapa ciri tubuh.
yaitu memiliki tubuh berbentuk bulat, panjang seperti benang dengan ujung-ujung yang meruncing, memiliki rongga tubuh semu sehingga disebut sebagai hewan pseudocelomata. Umumnya memiliki ukuran tubuh yang mikroskopis, namun ada pula yang mencapai panjang 1 meter. Permukaan tubuh dilapisi kutikula untuk melindungi diri dari enzim pencernaan yang berasal dari inangnya. Sistem pencernaan. Sistem pencernaan cacing ini telah lengkap, terdiri dari mulut, faring, usus, dan anus. Mulut terdapat pada ujung anterior, sedangkan anus terdapat pada ujung posterior. Beberapa jenis ada yang memiliki kait pada mulutnya. Nemathelminthes tidak memiliki pembuluh darah dan sistem respirasi. Cairan pseudocelom yang akan mengalirkan makanan ke seluruh tubuh dan pernapasan akan berlangsung secara difusi melalui permukaan tubuh. Cara hidup dan habitat. Nemathelminthes ada yang hidup bebas, ada pula yang menjadi parasit pada manusia. Nemathelminthes yang hidup bebas terdapat di tanah yang becek dan di dasar perairan, berperan untuk menguraikan sampah organik, sedangkan yang parasit akan hidup di tubuh inangnya dan memperoleh makanan dengan menyerap nutrisi dan darah dari inangnya. Hampir seluruh hewan dapat menjadi inang bagi Nemathelminthes. Sistem reproduksi. Pada umumnya, Nemathelminthes bereproduksi secara seksual karena sistem reproduksinya bersifat gonokoris, yaitu alat kelamin jantan dan betinanya terpisah pada individu yang berbeda. Fertilisasi dilakukan secara internal. Hasil fertilisasi dapat mencapai lebih dari 100.000 telur per hari. Saat berada di lingkungan yang tidak menguntungkan, maka telur dapat membentuk kista untuk perlindungan dirinya. Annelida. Annelida adalah kelompok hewan dengan bentuk tubuh seperti susunan cincin, gelang-gelang, atau ruas-ruas. Istilah kata annelida berasal dari bahasa Yunani dari kata annulus yang berarti cincin dan oidos yang berarti bentuk. Annelida adalah cacing dengan tubuh bersegmen tripoplastik dengan rongga tubuh sejati atau hewan celomata dan bernapas melalui kulitnya. Ciri-ciri annelida yang pertama, memiliki tubuh bersegmen dan memiliki otot. Yang kedua, bersifat tripoplastik celomata, simetri bilateral, dan metameri. Yang ketiga, mempunyai sistem pencernaan sempurna. Yang keempat, tubuh dilapisi dengan kutikula tipis dan lembab. Yang kelima, sistem saraf berupa ganglion otak dan tali saraf yang tersusun dari tangga tali. Yang keenam, sistem ekskresinya berupa nefridia atau nefrostom. Yang terakhir yaitu hermafrodit atau memiliki 2 kelamin. Selanjutnya yaitu morfologi. Cacing tanah merupakan hewan yang tidak mempunyai tulang belakang atau invertebrata. Tubuhnya tersusun atas segmen-segmen yang terbentuk cincin, yaitu struktur berbentuk rambut yang berguna untuk memegang substrat dan bergerak. Tubuh dibedakan atas bagian anterior dan posterior. Pada bagian anteriornya terdapat mulut dan beberapa segmen yang agak menebal membentuk klitelium. Cacing tanah tidak mempunyai kepala, tetapi mempunyai mulut pada ujungnya atau anterior yang disebut prostomium. Bagian belakang mulut terdapat badan yang sedikit segmennya dinamakan klitelium yang merupakan pengembangan segmen-segmen. Biasanya mempunyai warna yang sedikit menonjol atau tidak dibandingkan dengan bagian tubuh lain. Cacing tanah juga tidak mempunyai alat pendengar, tetapi pekat sekali terhadap sentuhan dan getaran. Cacing tanah juga tidak mempunyai mata, tetapi peka sekali terhadap sentuhan dan getaran sehingga dapat mengetahui kecenderungan untuk menghindari cahaya. Selain itu, cacing juga tidak mempunyai gigi. Warna cacing tanah tergantung pada ada tidaknya dan jenis pigmen yang dimilikinya. Sel atau butiran pigmen ini berada di dalam lapisan otot di bawah kulitnya. Selanjutnya yaitu anatomi.
Tubuh cacing tanah berbentuk gilik memanjang dan bersegmen jelas. Panjang tubuh kira-kira lebih dari 100 mm. Cacing mempunyai mulut berbentuk celah pada ujung anterior di bawah penjuluran dorsal yang disebut protomium, dan anus pada ujung posteriornya. Cacing yang telah dewasa mengalami pembengkakan lunak yang disebut klitelium. Pada tiap segmen, kecuali segmen pertama dan terakhir, terdapat 4 pasang setae atau bulu sikat pendek dan selom bersekat transversal di bawah lipatan kulit. Sistem pencernaan terdiri atas traktus digestivus yang berupa sebuah tabung kecil yang dimulai dari mulut, faring, esofagus, tembolok, gizzard atau lambung tebal, usus halus, yang terakhir anus. Selanjutnya yaitu habitat. Habitat cacing tanah berada di tanah yang tinggi akan bahan organik dan lembab. Selanjutnya, cara berkembang biak. Cacing tanah merupakan hermafrodit dan dapat bereproduksi secara seksual, kawin maupun aseksual dengan membelah diri. Itu berarti masing-masing cacing adalah jantan dan sekaligus betina. Saat proses kawin, dua cacing bersama-sama berpegangan satu sama lain. Saat bergabung tersebut, mereka bertukar sperma. Pada saat yang sama, lekukan pada bagian bawah dari cacing membantu mengangkut cairan tadi ke vesikula seminalis untuk digunakan nanti. Setelah bergabung sampai 3 jam, cacing mulai memisahkan diri satu sama lainnya. Setelah proses ini berlangsung dan selesai, maka kedua cacing tersebut akan hamil dan bertelur. Dari telur tersebut akan keluar anak-anak cacing. Pada akhirnya, cacing tersebut akan menjadi dewasa. Di bawah kondisi yang menguntungkan, populasi cacing akan berkembang biak dengan cepat. Selanjutnya, pada reproduksi aseksual cacing dapat membelah diri. Ini terjadi ketika saat keadaan tidak menguntungkan. Beberapa jenis cacing, misalnya planaria, berkembang biak dengan cara fragmentasi atau membelah diri. Cacing kadang terpotong menjadi 2 karena terkena sesuatu. Jika pada makhluk lainnya, setiap potongan tersebut akan mati, tidak halnya dengan cacing. Setiap bagian cacing yang terpotong akan hidup dan menjadi individu baru yang sama persis dengan induknya. Yang terakhir yaitu klasifikasi cacing tanah. Cacing tanah merupakan kingdom dari Animalia, filum Annelida, klasis Citellata, subklasisnya Oligochaeta, ordo Haplotacida, familia Lumbricidae, genus Lumbricus, spesies Lumbricus terrestis. Filum Mollusca merupakan hewan lunak dan tidak memiliki ruas. Tubuh hewan ini tripoblastik bilateral simetris. Umumnya memiliki mantel yang dapat menghasilkan bahan cangkok berupa kalsium karbonat. Hewan Mollusca yang hidup di laut cangkangnya lebih keras karena mengandung banyak zat kapur, sedangkan yang hidup di darat tidak terlalu keras, seperti Padabella javanica, merupakan kelas gastropoda yang memiliki cangkok rumah dan berbentuk kerucut terpilin spiral. Bentuk tubuhnya sesuai dengan cangkok. Pada Cerbicula javanica memiliki cangkok yang terdiri dari 2 bagian. Kedua cangkok tersebut disatukan oleh hinge terletak di permukaan dorsal. Memiliki 3 lapisan pada cangkok, yaitu variostracum, primatic, dan nacreas. Pada Cerbicula javanica memiliki ciri khas, yaitu kaki berbentuk pipi seperti kapak. Kakinya dapat dijulurkan dan digunakan untuk melekat atau menggali pasir dan lumpur. Pada keongmas, Pomacea canaliculata dapat bermanfaat untuk meningkatkan kecerdasan dan obat liver. Arthropoda. Arthropoda terdiri dari 2 kata, yaitu artha yang berarti ruas atau buku atau segmen.
Ciri-ciri arthropoda yaitu tubuh tersegmentasi, mempunyai 3 bagian tubuh utama yaitu bersegmen atau beruas, rangka luar atau eksoskeleton, dan ekor. Tubuh terdiri dari caput atau kepala, toraks atau dada, dan abdomen atau perut. Bentuk tubuh simetri bilateral, memiliki alat pernafasan yang berupa trakea, insang, dan paru-paru. Hidup di air tawar, darat, laut, dan udara. Salah satu contoh dari hewan arthropoda yaitu udang galah. Udang galah memiliki tubuh yang simetri bilateral. Badan terbagi menjadi 3 bagian, yaitu kepala dan dada atau cephalothorax, badan atau abdomen, serta ekor atau uropoda. Cephalothorax merupakan gabungan dari kepala dan dada udang. Bagian ini dibungkus oleh kulit keras yang disebut dengan karapas atau cangkang. Bagian depan kepala udang galah terdapat tonjolan udang karapas yang bergerigi atau rostrum. Tubuh beruas-ruas sebanyak 5 ruas yang masing-masing dilengkapi sepasang kaki renang. Kulit keras dari kitin. Pleura kedua menutupi pleura pertama dan ketiga. Kaki jalan kedua pada udang dewasa tumbuh sangat panjang dan besar. Panjangnya bisa mencapai 1,5 kali panjang badan. Sedang pada udang betina, pertumbuhan tidak begitu mencolok. Anatomi udang galah. Hewan-hewan krustasiae bernafas dengan insang yang melekat pada anggota tubuhnya, dan sistem peredaran darah yang dimilikinya adalah sistem peredaran darah terbuka. Pada udang betina, kaki di bagian abdomen juga berfungsi untuk menyimpan telurnya. Sistem pencernaan krustasiae dimulai dari mulut, kerongkongan, lambung, usus, dan dananus. Sistem metabolisme akan diekskresikan melalui sel api. Sistem saraf krustasiae disebut sistem saraf tangga tali, di mana ganglion kepala atau otak terhubung dengan antena atau indera peraba, mata atau indera penglihatan, dan statosista atau indera keseimbangan. Habitat udang galah. Udang galah hidup pada 2 habitat. Saat stadia larva, udang galah hidup di air payau, sedangkan pada udang galah dewasa hidup dalam air tawar. Cara berkembang biak udang galah. Daur hidup udang galah dimulai dari telur-telur yang sudah dibuahi dan dierami oleh induknya selama 19 sampai 21 hari dan menetas menjadi larva. Larva udang galah yang baru menetas memerlukan air payau sebagai tempat hidupnya. Larva yang hidup tidak berada di lingkungan air payau selama 3 sampai 5 hari semenjak menetas. Larva tersebut akan mati. Udang galah tumbuh dan menjadi dewasa di perairan tawar, terutama sungai dan rawa yang mempunyai hubungan dengan laut. Klasifikasi udang galah. Filum dari Arthropoda, subfilum dari Mandibulata, subkelas dari Malacostraca, ordo dari Decapoda, subordo dari Natantium, famili dari Palaemonidae, genus dari Macrobrachium, spesies dari Macrobrachium rosenbergi atau udang galah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mas Baudin Santo. Saya akan menjelaskan bab 9 tentang Echinodermata. Echinodermata berasal dari bahasa Yunani. Echinos yang artinya duri, derma yang artinya kulit. Dan secara umum, Echinodermata berarti hewan yang berkulit duri. Echinodermata merupakan sebuah divisi dari hewan laut. Keluarga hewan ini berhabitat di laut atau air payau. Ya, bisa dibaca
bahwa kelompok utama Echinodermata ini terdiri dari 5 kelas, yaitu Asteroidea, Archaeopterycus, Amphiocaurtica, Diadema, Cetosium, dan Holoturoidea. Echinodermata adalah hewan laut yang termasuk hewan Choloamate dengan simetri radial, dan di mana bagian tubuhnya dapat dibagi menjadi 5. Dan nama Echinodermata pertama kali dimunculkan oleh Jacob Frey pada tahun 1734. Echinodermata merupakan hewan laut yang hidup di pantai, tetapi hewan laut yang berada di antara laut, maksudnya hewan laut, jadi bisa di pantai, bisa di air payau. Ini adalah ciri-ciri Echinodermata. Di sini saya menyebutkan ada 12 ciri-ciri. Salah satunya adalah dinding tubuh terdiri atas epidermis di sebelah luar, dermis tengah, dan sebelah dalam adalah peritoneum. Nah, dari 12 ciri ini mungkin teman-teman bisa membaca sendiri ya. Nah, itu adalah gambar contoh-contoh hewan yang termasuk dalam filum Echinodermata. Echinodermata terdiri dari 2 subfilum, yaitu subfilum Eleutherozoa dan Spermatozoa. Ini adalah ekosistem habitat Echinodermata. Echinodermata dapat ditemui hampir di semua ekosistem laut. Namun ekosistem yang paling tinggi terdapat pada terumbu karang di zona interdial. Karena diperoleh oleh faktor fisik dan kimia pada masing-masing daerah. Jadi Echinodermata ini hampir ditemui di semua lautan dan beberapa air payau. Tapi Echinodermata ini banyak ditemui pada lautan yang memiliki kedalaman yang tidak terlalu dalam. Jadi pada yang dekat dengan permukaan, di sini banyak ditemui hewan filum Echinodermata. Nah, ini adalah salah satu contohnya adalah hewan bintang laut, merupakan salah satu kelas dari Asteroidae. Jadi lihat sendiri teman-teman. Dan manfaat dari Echinodermata ini sangat banyak. Salah satu komponen dari rantai makanan dan bisa mengembangkan sampah organik dan hewan-hewan kecil. Dan peranan Echinodermata ini bisa menjadi pembersih limbah dan sampah organik. Mungkin sekian teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.